Halo teman-teman semuanya, kenalin namaku Putu Destuti dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Di sini aku mau ngejelasin tentang perbedaan flu biasa sama corona. Jadi di sini aku sebagai perwakilan untuk KKN rekognisi ya. Semoga video pembelajaran ini bisa mengedukasi kalian dan bisa membuat menambah pengetahuan kalian. Kalau misalnya ada yang pengen ditanya nanti bisa langsung aja. Jadi yang pertama kita langsung ke slide selanjutnya. Di sini pengertian dulu flu itu apa. Soalnya kalau pengertian dari COVID udah aku post di YouTube juga. Nah, kalau pengertian flu itu merupakan penyakit infeksi saluran jalan nafas yang menyerang manusia tanpa mengenal umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Penyakit flu atau yang terkadang disebut sebagai penyakit influenza itu pasti udah gak asing lagi tuh bagi kita semua, karena emang penyakit ini udah jadi penyakit umum ya. Dan kadang-kadang sih sering diremehin ya, karena bilang flu aja pasti sembuh. Tapi kalau misalnya flu-nya itu udah parah, kita sebaiknya ke dokter sih. Kayak misalnya batuknya tuh sampai batuk terus berdahak sampai dahaknya tuh mungkin sampai ada darah-darahnya, atau mungkin dahaknya sampai berwarnanya tuh pekat banget, itu bisa langsung ke dokter aja, karena berarti itu tuh udah parah gitu loh. Dan gak bisa kalian kayak nyepelein doang pasti bakal sembuh pakai obat-obat itu, enggak. Lebih aman sih langsung ke dokter. Nah, penyakit flu ini termasuk jenis penyakit yang sering menyerang masyarakat, terlebih pada saat musim hujan dan musim pancaroba, misalnya pergantian musim gitu, sehingga bisa dibilang bahwa penyakit flu ini merupakan penyakit musiman juga di Indonesia. Umumnya penyakit flu itu bisa sembuh dengan sendirinya dengan masa inkubasi rata-rata 2-4 hari. Sebenarnya bisa sih, tapi tergantung imun kalian juga ya. Makanya kalau misalnya lagi musim hujan gitu, bagusnya tuh jangan hujan-hujanan, jangan minum es gitu, udah dingin tambah dingin lagi. Terus apalagi ya pokoknya hindari kayak gitu-gitu, makan gorengan juga mungkin ya, karena itu tuh nggak sehat sama sekali. Jadi kalau misalnya musim hujan atau nggak lagi pancaroba gitu, minum yang hangat-hangat aja gitu kan. Hangatin diri kalian, jangan sering-sering keluar gitu hujan-hujanan gitu kan. Tapi kayaknya sekarang udah jarang ya orang hujan-hujanan. Tapi mungkin masih ada sih, tapi kalau aku sendiri jarang sih udah ngeliat orang hujan-hujanan, kecuali kalau dia tuh lagi misal mau pergi ke mana gitu, bukan hujan-hujanan yang disengaja kayak anak-anak kecil itu kan banyak yang hujan-hujanan disengaja gitu. Lanjut ya ke slide yang berikutnya. Nah, jadi di sini aku mau ngasih kalian tentang pengertian dari coronavirus yang lagi. Jadi virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Makanya yang nanganin ini biasanya dokter paru gitu ya. Dan gejalanya pun juga ada kayak sesak gitu. Terus ya pokoknya mirip sama gejala yang ada kaitannya sama sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pada pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama ternyata, yaitu coronavirus, namun ternyata COVID-19 memiliki beberapa perbedaan, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Jadi
yang paling cepat nyebarnya itu si corona ya. Sorry, si COVID-19 tuh. Terus angka kematiannya juga untuk corona di Indonesia sekarang itu juga termasuk gimana ya? Termasuk tinggi gitu loh. Terus jumlah positifnya juga udah lumayan tinggi, kalau nggak salah kemarin udah mencapai 16 ribuan atau 15 ribu berapa gitu. Nah, maka dari itu aku anjurin kalian buat stay safe di rumah aja. Jangan pergi ke mana-mana kalau misalnya kepentingannya itu nggak mendesak. Biar kalian tuh tetap aman dan kalian nggak nularin virus ke orang terdekat kalian, dan tenaga medis di sana juga eh kerjanya nggak jadi nambah berat gitu loh. Paham nggak? Gitu. Jadi apa sih susahnya meringankan satu sama lain gitu kan? Mending di rumah aja, tuh kalian juga nggak rugi-rugi banget gitu kan. Apalagi kalau eh ya jadi deh, udah gitu aja. Pokoknya nggak rugi-rugi amat kan. Nah, ini kita kembali ke topik lagi. Jadi di sini ada flu. Gejala flu biasa tuh apa aja sih? Kalian udah pasti tahu lah ya. Pasti setiap orang tuh ada yang udah pernah kena gitu kan. Karena aku juga pernah, dan nggak 1 sampai 2 kali doang, banyak. Tapi aku sering menganggap sepele sih sebelum keluar dahak yang atau sesuatu yang beda dari flu biasa aku. Dan kalau misalnya mengganggu juga, aku tuh minum obatnya. Karena obat-obat flu itu banyak yang bikin ngantuk kan ya. Jadi aku tuh kayak sering malas minum obat dulu. Tapi waktu aku tuh tahu kalau itu tuh nggak baik, jadi aku minum-minum aja obatnya walaupun ngantuknya tuh ekstra ngantuk. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sehat, semua sehat. Dan nggak nularin ke orang lain, karena flu itu kan bisa nular juga kan. Nah, flu biasa terjadi ketika rhinovirus menyerang saluran pernafasan. Umumnya, keluhan yang muncul datang dari hidung dan tenggorokan atau saluran pernafasan atas. Gejalanya tuh bersin-bersin, hidung tersumbat dan berair. Nah, biasanya nih hidung tersumbat ini. Terus jadi kalian harus ngeluarin kan. Biasanya ada tuh orang-orang yang gak pakai tisu, langsung dikeluarin gitu aja, itu nggak baik ya. Sebaiknya sih pakai tisu, terus tisunya kalian buang gitu, jangan disimpan. Terus abis itu cuci tangan atau enggak pakai hand sanitizer. Jangan kalian langsung keluarin, langsung dilap di celana atau mungkin baju atau mungkin tembok gitu kan. Itu nggak baik karena itu bisa nularin ke orang juga. Dan kebayang nggak sih joroknya kayak gimana gitu kan? Nggak enak aja gitu. Makanya hidup bersih itu penting supaya nggak tertular dan kita kayak kelihatan bersih aja gitu. Ya sebenarnya kayak gitu juga sih, tapi kan lebih enak dipandang jadi orang yang kelihatan bersih kan. Bersih yang benar loh ya, bukan bersih untuk dipandang doang. Terus sakit tenggorokan, sakit kepala ringan, batuk, dan demam. Biasanya demam itu jarang. Cuma batuk sama hidung tersumbat itu sering banget sih kalau aku sendiri. Sampai udah capek batuk tapi gatel gitu kan. Terus kadang-kadang ada juga yang batuk tuh nggak pengen dibatukin soalnya sakit, tapi batuk batuk mulu, jadinya sakit banget nih di tenggorokan gitu kan. Nah, gejalanya itu biasanya muncul 1 sampai 3 hari setelah terpapar virus dari orang lain yang sedang sakit. Jadi makanya kalau ada orang sakit, entah sakit apapun itu, kalau menular loh ya, karena kan ada penyakit menular sama nggak menular, itu dijauhin aja, tapi tetap dirawat ya, jangan dijauhin terus ditelantarin gitu, jangan. Maksudnya dijauhin biar itu nggak nular ke kita. Kalau misalnya kita sakit, dia juga sakit, ntar yang ngerawat kan siapa gitu kan. Jadi mending kita mencegahnya dengan cara sedikit menjauh dari mereka, tapi jangan sampai ditelantarin dan dengan cara tidak terhormat itu, jangan. Pokoknya ya respect aja sama pasien kita atau orang-orang terdekat kita yang terkena virus yang bisa menular. Tapi kalau untuk virus corona ini kayaknya nggak bisa ya kita harus terlalu 24 hours kita harus dekat sama mereka, karena nularnya itu cepat dan resikonya juga tinggi. Mending kalau misalnya udah ada kayak gitu dan ngerasa nggak bisa isolasi mandiri, langsung ke rumah sakit rujukan aja gitu. Sorry.
Nah, lanjut ke gejala coronanya. Jadi di sini ada 3 gejala utama yang dapat muncul pada COVID, yaitu demam tinggi, batuk, dan sesak nafas. Pasien juga bisa mengalami nyeri otot. Kok aku takikardia? Nyeri otot, sakit kepala, dan sakit tenggorokan, pilek, diare, mual, dan muntah. Namun, gejala ini jarang terjadi dan tidak khas pada pasien COVID-19. Gitu, ntar ya.